ini kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen. Berikut ini merupakan subtopik yang akan kita bahas, mulai dari pengertian sistem informasi manajemen itu sendiri, tujuan dan fungsinya, perannya, kelebihan dan kekurangannya, tantangan, hambatan dalam kasus implementasi SIM, serta strategi pengembangan sistem informasi manajemen di masa depan. Baiklah, kita akan memasuki submateri yang pertama, yakni mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Seperti yang kita ketahui, sistem informasi manajemen terdiri atas 3 kata utama, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Nah, apa itu sistem? Sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat komponen atau subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuannya apabila semua unsur subsistemnya lengkap, sama halnya dengan konteks sistem manajemen perusahaan. Nah, yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah hasil proses pengolahan data yang dipergunakan di dalam pengambilan suatu keputusan. Adapun data yang dimaksud ini adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti, bisa berupa angka, huruf, situasi, kondisi, dan lain sebagainya. Singkatnya, informasi ini adalah data yang sudah diolah. Nah, suatu informasi dapat dikatakan berkualitas apabila ia memiliki 3 unsur. Yang pertama ada akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat artinya suatu informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan penggunanya. Informasi yang akurat mencerminkan hasil data yang jelas, maksud, dan juga tujuannya. Yang kedua adalah tepat waktu, artinya suatu informasi tersedia untuk diakses setiap kali dibutuhkan dan tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat ini tidak akan mempunyai nilai karena ya sudah tidak dibutuhkan lagi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu relevan. Artinya suatu informasi mempunyai manfaat yang sesuai untuk pemakainya dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan secara tepat untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, di sini kami ada menampilkan proses pengolahan informasi, yang mana yang pertama itu akan dikumpulkan data, kemudian data ini akan diproses untuk menghasilkan informasi. Sama halnya seperti yang sudah kita bahas tadi, informasi adalah data yang sudah diolah. Nah, setelah diolah dan menghasilkan informasi, akan dihasilkan suatu keputusan. Keputusan ini berguna untuk para pemakai dalam menentukan perencanaan ke depannya. Nah, kata yang ketiga yaitu tadi adalah manajemen. Manajemen seperti yang kita ketahui yaitu proses mengatur, merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, setelah definisi dari sistem, informasi, dan manajemen, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Nah, dengan kata lain, SIM ini adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Baiklah, kita memasuki submateri yang kedua, yakni mengenai tujuan dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Nah, kita akan membahas tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi umum bagi pihak manajemen dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan, tergantung pada tipe keputusan yang ia ambil. Nah, SIM menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai model matematika yang telah dilakukan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, baik itu keputusan rutin dalam manajemen atau keputusan strategis untuk jangka panjang. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai fungsi dari sistem informasi manajemen.
Adapun beberapa fungsi dari penerapan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi, yang pertama mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi dengannya. Singkatnya, ini adalah untuk memfungsikan manajemen itu sendiri. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena adanya unit sistem kerja yang telah terkoordinir dan sistematis. Nah, pada proses manajemen terdapat beberapa tingkatan kegiatan manajemen, yaitu seperti perencanaan, pengendalian operasional, perencanaan taktis, pengendalian manajemen, maupun perencanaan strategis. Nah, ada contoh konkret penerapan suatu informasi manajemen, yaitu seperti Enterprise Resource Planning, Knowledge Work System, Decision Support System, Expert System, Artificial Intelligence, Group Decision Support System, Executive Support System, Informatic Management System, Office Automation System, Transaction Processing System, Supply Chain Management. Nah, apa saja pengertian dari contoh konkret penerapan SIM tersebut? Yaitu yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu merupakan modul yang banyak digunakan oleh perusahaan besar. Namun perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menerapkan sistem ERP. Nah, sistem ERP ini biasanya berfungsi untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada Supply Chain Management atau biasa disingkat dengan SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen terakhir. Yang ketiga ada Transaction Processing System, yang mana TPS ini adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan dilakukan secara rutin. Kemudian ada Office Automation System atau OAS. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya seperti penggunaan email untuk kegiatan di perkantoran setiap harinya. Nah, program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Yang kelima ada Knowledge Work System, yaitu sistem informasi KWS yang mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi atau entitas. Nah, kemudian ada Informatic Management System atau disingkat dengan IMS yang berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu, IMS ini juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuatan keputusan. Nah, sistem ini juga dapat mengintegrasikan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Yang ketujuh ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengambil pengamatan lingkungan di dalam perusahaan. Nah, contoh sistem informasi manajemen yang satu ini adalah seperti contohnya link elektronik. Kemudian ada Expert System dan Artificial Intelligence, yang merupakan sistem yang pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk menganalisis pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya adalah sistem jadwal mekanik. Kemudian ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS ini hampir sama dengan DSS yang sebelumnya saya jelaskan. Namun perbedaannya, GDSS ini mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Biasanya berupa kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya adalah seperti yang digunakan pada pemerintahan, yakni e-government. Kemudian yang terakhir ada Executive Support atau ESS Support System. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Subtopik berikutnya yaitu peran sistem informasi manajemen dalam perusahaan atau organisasi atau dalam dunia bisnis. Sistem informasi manajemen sangat penting bagi perusahaan yang ingin bersaing karena bisa memberikan informasi yang benar dan cepat. Dengan informasi tersebut,
organisasi ataupun perusahaan ini bisa lebih mudah mengontrol kegiatan dan menjalankan operasionalnya dengan baik dan efisien. Beberapa peran SIM dalam organisasi yang berdaya saing meliputi yang pertama, meningkatkan akurasi. Beberapa peran SIM dalam organisasi yang berdaya saing bisa meliputi menampilkan data secara akurat yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian, mempermudah koordinasi. Sistem informasi manajemen ini memudahkan koordinasi antara divisi dalam perusahaan penting untuk operasi yang efisien dan responsif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Sistem informasi manajemen ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk atau layanan dengan menyediakan informasi untuk perencanaan, penentuan, perbaikan berkelanjutan, dan evaluasi. Kemudian, menekankan biaya dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Sistem informasi manajemen ini membantu menekankan biaya operasional. Yang kelima, memfasilitasi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Sistem informasi manajemen juga memungkinkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih cepat dan tepat, penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Contoh, laporan penjualan harian ataupun mingguan membantu menentukan strategi promosi. Kemudian, mengelola sumber daya manusia. SIM membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia, memastikan organisasi ataupun perusahaan ini bisa memiliki tenaga kerja yang kompeten dan efektif. Ketujuh, mendukung perkembangan organisasi. Informasi dari sistem informasi manajemen ini penting untuk mendukung perkembangan organisasi dan menghindari kerugian kompetitif. Yang kemudian, mendukung operasi manajemen. Sistem informasi ini digunakan untuk mendukung operasi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Berikut, yang namanya sistem informasi manajemen itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sistem informasi manajemen ini yang pertama, efisiensi operasional dan otomatisasi. Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen ini mampu mengotomatisasikan tugas rutin seperti laporan, pengelolaan data inventaris dan finansial, mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses operasional. Nah, hal ini terbukti dari banyak sumber yang menyoroti peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, berbasis data real dan data informasi yang terstruktur, sistem informasi manajemen memungkinkan manajer membuat keputusan strategis berdasarkan fakta dan tren yang valid, bukan karena asumsi pribadi seseorang. Yang berikut, integrasi antar departemen. Nah, sistem informasi manajemen ini menyediakan platform terintegrasi yang menyatukan data dari berbagai departemen, membantu koordinasi, menghindari redundansi data, dan mempercepat akses informasi. Yang berikut, manajemen data yang lebih baik. Nah, penggunaan validasi data dan verifikasi data ini menjamin akurasi dan konsisten informasi. Kesalahan dapat diminimalkan dengan sistem data yang terpusat. Kemudian, keunggulan kompetitif dan responsif pasar. Nah, akses cepat ke data pelanggan dan tren pasar memperkuat kemampuan organisasi untuk merespon perubahan pasar dan memodifikasi strategi bisnis secara efektif. Dan dukungan perencanaan strategis dan inovasinya. Sistem informasi manajemen ini mendukung analisis tren, prediksi kebutuhan, dan mendukung inovasi produk atau layanan berdasarkan informasi yang akurat. Dan daya saing global. Nah, di zaman sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menganggap bahwa sistem informasi ini sangat penting, itu sebagai aset yang kompetitif penting yang memberikan nilai tambah menyeluruh. Nah, adapun dari sekian banyaknya kelebihan dari sistem informasi ini, ada beberapa hal atau ada kekurangan yang ada pada sistem informasi manajemen ini. Yang pertama, ada ketergantungan pada kualitas data. Nah, keputusan yang diambil SIM sangat bergantung pada validitas data. Kesalahan input atau data usang dapat berujung pada analisis yang membuat kita bisa keliru. Kemudian, resistensi pengguna ataupun karyawan. Perubahan sistem ini seringkali menemui hambatan dari pengguna yang merasa nyaman dengan proses lama atau takut akan teknologi baru.
Kemudian ketergantungan sistem dan risiko downtime. Nah, gangguan teknis seperti crash sistem atau pemadaman jaringan dapat menghentikan operasional. Perusahaan perlu memiliki rencana pemulihan darurat. Yang keempat, keterbatasan penanganan data unstruktur. Nah, sistem informasi manajemen lebih unggul dalam mengelola data terstruktur. Namun ketika sistem informasi manajemen ini mendapatkan informasi yang bersifat kualitatif, intuitif, atau tidak terstruktur, ini sulit dikelola oleh sistem informasi manajemen. Selanjutnya kita membahas mengenai tantangan, hambatan, dan kasus dari implementasi sistem informasi manajemen. Kalau di sistem informasi manajemen, tantangannya itu kami menampilkan ada 5 tantangan yang dihadapi ketika kita sedang mengimplementasikan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah biaya yang tinggi, yang dimana biaya yang tinggi ini menjadi salah satu tantangan utama menurut kami pada implementasi sistem informasi manajemen. Jadi biaya yang tinggi itu yang dimaksud adalah pengeluaran atau anggaran yang tinggi ketika menerapkan sistem tersebut, karena untuk menerapkan sistem tersebut kita pasti memerlukan alat ataupun perangkat seperti personal komputer ataupun laptop ataupun sebagainya, itu diperlukan. Kemudian software yang digunakan, jaringannya gimana, servernya, kemudian tenaga kerja. Jadi itu kan akan memberikan gaji terhadap tenaga kerja yang melakukannya dalam bidang sistem informasi manajemen. Selain biaya tenaga kerja, itu juga menjadi biaya pelatihan yang diperlukan, karena tenaga kerja itu pastinya akan menghadapi sistem yang update. Jadi perangkatnya itu akan update, softwarenya update, yang dimana ketika suatu software itu update, maka manusia atau sebagai pekerja karyawan itu akan mempelajari kembali sistem tersebut, walaupun mereka sudah memiliki basic untuk menjalankan sistem tersebut. Karena setiap kali update pasti muncul suatu hal yang baru. Contohnya ketika kita memainkan suatu game, pasti sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu pasti mengalami update, ya kan? Nah, ketika update itu pasti ada muncul fitur-fitur baru untuk kita lihat lagi. Misalnya game tersebut game memasak-masak, tapi ketika update ada fitur menembak-nembak. Jadi kita bingung ini untuk apa game masak-masak ada fitur menembak. Nah, rupanya ketika kita pelajari, fitur menembak itu adalah untuk kita berburu suatu makanan dan kemudian makanan tersebut akan kita masak. Nah, seperti itu. Jadi bayangannya biaya yang tinggi itu juga nggak melulu mengenai perangkat ataupun alat yang kita pakai, tapi juga kembali ke biaya tenaga kerja tersebut dan pelatihan yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu sumber daya manusia. Jadi setiap karyawan itu nggak semuanya memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Nah, karena hal tersebut jadi diperlukanlah karyawan yang memang benar-benar memiliki kemampuan teknologi, atau diberikan pelatihan terhadap karyawan tersebut untuk mempelajari sistem yang akan membantu perusahaan atau organisasi. Nah, yang ketiga itu perubahan budaya kerja. Yang tadinya perusahaan itu mencatat atau menginput suatu hal itu dengan manual, sekarang perusahaan itu melakukannya dengan sistem otomatisasi atau komputerisasi. Jadi lebih banyak menggunakan teknologi. Itu akan mempengaruhi budaya kerja dari suatu perusahaan, di mana karyawan itu akan mempelajari lagi dan memerlukan pelatihan, dan itu kan kembali lagi ke tantangan pertama tadi, yaitu biaya yang tinggi. Nah, jadi itu diperlukan oleh karyawan ketika menghadapi perubahan budaya kerja untuk beradaptasi. Nah, yang keempat, keamanan data. Namanya juga sistem, pasti ada rentan atau ada kemungkinan untuk kebocoran data. Jadi sebelum diimplementasikannya, maka perusahaan atau organisasi tersebut harus menyiapkan tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya itu keamanan data. Jadi mungkin bisa menyiapkan enkripsi data. Sering kita lihat kan kalau misalnya di WhatsApp itu ada enkripsi chat,
atau autentikasi data ganda, itu kayak yang di Instagram kalian pernah lihat mungkin. Nah, itu juga bisa, dan membuat data backup. Kemudian yang kelima itu perkembangan teknologi yang pesat. Artinya teknologi itu berkembang sangat pesat dan cepat. Jadi manusia itu juga harus berkembang dengan seiring berjalannya teknologi. Jadi kita nggak diatur dengan teknologi, tapi kita harus bisa mengatur teknologi terhadap diri kita sendiri. Jadi teknologi itu memiliki porsinya terhadap diri kita sendiri. Jangan mau untuk dikendalikan oleh teknologi, walaupun emang teknologi itu sangat cepat ya, dibandingkan dengan manusia, tapi balik lagi yang menciptakan teknologi itu adalah manusia itu sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke hambatan implementasi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu kurangnya dukungan dari manajemen puncak, yang dimana setiap karyawan, ini sebenarnya bukan cuma di sistem informasi manajemen aja, tapi di setiap perusahaan, di setiap organisasi, karyawan itu pastinya memerlukan dukungan dari manajemen puncak atau dukungan dari atasan, minimal motivasi untuk melaksanakan tugasnya. Dengan begitu tugasnya akan tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua, resistensi dari karyawan, yang dimana karyawan itu bisa saja menolak perubahan budaya kerja tadi. Itu hambatan yang dirasakan oleh perusahaan atau organisasi yang mengimplementasikan SIM atau sistem informasi manajemen. Jadi bisa aja karyawan tersebut menolak, tapi perusahaan itu harus menyiapkan solusinya juga di saat itu juga. Saja perusahaan itu memberikan pelatihan mengenai teknologi yang digunakan supaya si karyawan ini tidak kesusahan ketika ingin menjalankan tugasnya. Nah, yang ketiga itu keterbatasan infrastruktur. Kembali lagi ke tadi, seperti penggunaan alat-alat yang akan dipakai, seperti perangkatnya, softwarenya, servernya. Kemudian yang keempat itu integrasi data yang sulit hambatannya, karena data itu harus dibagi-bagi sesuai dengan bidangnya, bidang keuangan, bidang di produksi. Jadi sesuai dengan bidang-bidangnya, tidak disatukan semua, karena kalau disatukan semua pasti menumpuk dan kita bingung ini data yang mana sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya anggaran. Ketika ingin memulai mengimplementasikan sistem informasi manajemen pada suatu perusahaan atau organisasi, kita memerlukan anggaran, dan tidak bisa jika anggaran itu macet di tengah-tengah. Itu akan menjadi hambatan, akan membuat implementasi sistem informasi manajemen itu tidak sempurna, tidak berjalan dengan semestinya. Untuk itu harus disesuaikan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi pengembangan sistem informasi manajemen di masa depan. Nah, yang pertama itu pemanfaatan teknologi cloud, yang dimana ini akan menghemat biaya dari perusahaan untuk menggunakan sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua itu integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI dan big data. Jadi AI ini pasti sangat membantu kali bagi kita, membantu segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita dalam hidup ini. Tapi AI itu tidak menutup kemungkinan untuk mengalami bias. Jadi walaupun AI itu udah membantu kita, tetap kontrol utamanya itu ada di diri kita sendiri. Kita yang mengetahui regulasinya, kita yang mengetahui sistem dari perusahaan itu gimana. Nah, yang ketiga, peningkatan keamanan sistem. Jadi kembali tadi seperti yang tadi, bahwasannya kalau sistem itu pasti memiliki kemungkinan untuk bocor data. Jadi supaya tidak mengalami hal tersebut, harus diantisipasi terlebih dahulu mengenai keamanan sistem tersebut. Kemudian yang keempat itu desain yang user friendly dan mobile based. Kalau kita perhatikan, contohnya adalah salah satu contohnya adalah aplikasi PLN, yang dimana dulu warnanya itu kuning, sekarang warnanya biru dan hijau gitu ya, perpaduan biru dan hijau. Dan aplikasi di dalamnya itu, fitur-fitur di dalamnya itu juga sudah mulai mudah dipahami.
sudah update ke user friendly, jadi mudah dipahami bagi setiap kalangan dan diakses juga melalui mobile base atau dari handphone, bisa dibawa kemana aja. Nah, yang kelima itu peningkatan kolaborasi dan integrasi sistem. Dan yang terakhir itu fokus pada pengembangan SDM, karena balik lagi kontrol utama itu ada di kita sebagai manusia. Oke, teman-teman, kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem terintegrasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi maupun perusahaan. Sistem informasi manajemen memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan informasi yang dibutuhkan dalam manajemen. Perannya sangat penting dalam dunia bisnis, karena mampu membantu perusahaan bersaing, mengefisiensikan sumber daya, serta mempercepat aliran informasi antar bagian. Meskipun demikian, SIM juga memiliki kelebihan dan kekurangan, serta menghadapi berbagai tantangan dalam pengimplementasiannya, mulai dari biaya, sumber daya manusia, hingga kesiapan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan SIM di masa depan memerlukan strategi yang tepat agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi yang semakin kompleks.